Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdul dari kelas 10B1. Saya akan membahas materi tentang gerak parabola. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Gerak, benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, yaitu panjang lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah. Sedangkan perpindahannya 1 km karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi untuk menentukan besarnya, perpindahan kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap, artinya kecepatan benda dari awal hingga akhir. Pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya percepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan atau meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya atau meter, dan T waktu dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara percepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut. Dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan dengan grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang pertama, VT sama dengan VO ditambah A dikali T. Persamaan yang kedua, S sama dengan VO dikali T ditambah 1/2 A dikali T pangkat 2. Dan yang terakhir, VT pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali T. Dengan VT adalah kecepatan akhir atau meter per sekon, VO percepatan awal atau meter per sekon, A adalah percepatan atau meter per sekon pangkat 2, T waktu dalam sekon, dan S perpindahan satuannya adalah M. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu, kedua grafik percepatan terhadap waktu, dan terakhir grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang sedang landas dan berkendara di jalur menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB kita dikelompokkan menjadi dua, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan percepatan yang
yang bertambah dan benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang, sedangkan pada arah vertikal terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Supaya lebih paham, kita bahas contoh soal berikut yuk. Dari soal kita ketahui kecepatan atau P sama dengan 36 km per jam. Perhatikan terlebih dahulu satuannya. Satuan kecepatan dari sistem internasional adalah meter per sekon. Jadi kita ubah dulu satuannya, kecepatannya adalah meter per sekon. 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon, dan T sama dengan 10 sekon. Yang ditanya jarak atau sekon, kita ingat lagi persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan S per T, sehingga S sama dengan V dikali T. Jadi kita masukkan angkanya. S sama dengan 10 meter per sekon dikali 10 sekon sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh Budi adalah 10 meter. Jadi jawabannya A. Soal selanjutnya, sebuah mobil bergerak dari keadaan diam, artinya VO sama dengan 0. Mobil tersebut mengalami percepatan tetap 4 meter per sekon pangkat 2. Mobil bergerak selama 18 sekon. Yang ditanya kecepatan akhir mobil. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan GLBB. Yang pertama, PT sama dengan VO ditambah A dikali T. Lalu kita masukkan angkanya. PT sama dengan 0 ditambah 4 dikali 18 sama dengan 72 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, jadi jelas ya tentang gerak lurus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.